kurang lebih. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan media. Hari ini kami berkunjung ke PP Garam Mesin. Kami datang ke sini dalam konteks untuk melihat kesiapan dalam penggunaannya pemberian sertifikat cara pembuatan obat atau garam farmasi yang baik. Jadi good manufacturing practice. Nah, kenapa pentingnya itu? Karena sebagai kepala badan pengawas obat dan makanan, saya mengerti apa yang akan terjadi di depan. Kita sekarang menyaksikan bahwa ada kekurangan atau ketidaktersediaan garam, khususnya garam farmasi. Apa itu masalahnya? Bahwa sejak akhir tahun 2004 berdasarkan peraturan Presiden 126 tidak boleh lagi impor. Nah, kebutuhan total garam kita itu 6,4 juta ton. Besar sekali dan itu terdiri dari berbagai macam jenis. Nah, tapi hubungannya dengan badan ton, dia hanya berhubungan dengan 2,7 juta ton. Dari 2,7 juta ton itu garam-garam apa saja? Garam yang berhubungan dengan garam farmasi, garam yang berhubungan dengan apa yang disebut dengan garam fortifikasi, garam yang berhubungan dengan industri rumah tangga, garam yang berhubungan dengan industri makanan, garam yang berhubungan dengan industri kosmetik, dari 2,7 juta itu ada yang sangat spesifik, yaitu garam farmasi. Kita cuma membutuhkan sebetulnya sekitar 1.600 ton setiap tahun. Nah, namun kenyataannya setelah itu kita ternyata di dalam negeri belum mampu memproduksi sebanyak itu, yaitu kita cuma baru memproduksi sekitar 2.600. Jadi masih ada kekurangan, jadi 2.600 ton. Masih ada selisihnya hampir 5.000 ton setiap tahun. Oleh karena itu, sekarang ini sudah ada 2 perusahaan yang 2.600 ton itu asalnya dari mana? Dari 2 perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat CPOP. Nah, sekarang ini ada lagi 2 yang apply yang kemungkinan kita akan terima, yaitu PT Produsen dengan PT Garam 2 mesin. Nah, sekarang ini kita ke PT Garam 2 mesin. Nah,
asumsinya kalau itu bisa terpenuhi, kita sangat bersyukur. Iya kan? Dalam perjalanan saya ke sini, saya lihat ada hal-hal yang menarik bahwa PT Garam Global ini memproduksi betul-betul hampir 100% teknologinya, termasuk sumber garamnya berasal dari lokal, khususnya dari Jawa Timur. Nah, dengan model fortifikasi, model apa yang disebut dengan purifikasi yang spesifik, baik secara biologi, kemudian secara fisika, kemudian terakhir secara kimia, dengan model yang dihasilkan, kita perkirakan dia bisa menghasilkan sekitar 350 ton. Walaupun ekspektasinya masih lebih tinggi, belum bisa sampai 700 ton. Tapi kita dalam konteks menyiapkan kesediaan nasional kita kan kita lihat ada tambahan. Nah, namun tentu sebagai pengambil keputusan, kita mendukung persis, kita mau mencegah terjadinya krisis, khususnya kekurangan garam farmasi yang sangat penting ini. Kita tidak mau terjadi masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah nanti di rumah sakit, ada pasien yang kehilangan berbagai macam, termasuk jiwanya kalau tidak ada. Karena ini sangat esensial, garam farmasi ini sangat penting. Itu kan biasa disebut larutan infus, itu yang disebut dengan apalagi untuk larut obat-obatan dan seterusnya, termasuk itu sangat penting untuk infus kalau mengalami inflasi. Jadi dengan termasuk hemodialisis itu sangat penting. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, ini sangat berbahaya. Jadi kita ingin betul-betul membantu masyarakat kita menjalankan perintah Presiden, kemudian membantu masyarakat kita bagaimana bisa terpenuhi 100% tidak mengimpor ya. Nah, itu yang kita harapkan. Caranya yang pertama, kita memfasilitasi perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk bisa memproduksi, dan syarat pertama untuk memproduksi adalah CPOB, cara pembuatan obat. Tapi sebetulnya obat ini bisa diganti menjadi adalah cara pembuatan garam farmasi. Nah, karena ini kan nanti akan hitungannya seperti obat karena akan masuk ke dalam pembuluh dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama yang dilakukan sebagai unsur dari pemerintah yaitu mencegah krisis atau kelangkaan garam farmasi ini. Pertama adalah kami akan membantu mempercepat CPOB, sertifikatnya itu ya, pabrik ini bisa memproduksi cepat tanpa menghilangkan jaminan keamanannya, jaminan kualitasnya, dan jaminan harga sendirinya atau konsentrasinya dan sebagainya, kebersihannya dan seperti itu merupakan jaminan. Jadi CPOB yang kedua itu jaminan. Yang kedua adalah tentu kita masih memikirkan usulan kepada Bapak Presiden untuk melakukan relaksasi ya, apalagi 1 tahun, kalau 2 tahun, 3 tahun. Dua hal itu menjadi solusi. Nah, kalau relaksasi ada kan berarti bisa kita masih minta dulu kekurangan-kekurangan yang ada kan begitu. Nah, jadi dengan demikian kami sangat bersyukur dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Daerah Udara Jakarta menjalankan kunjungan kerja pada hari ini di 2 tempat. Yang pertama di Gresik, yaitu PT Unigen. Ya, mudah-mudahan juga dia bisa memproduksi yang cukup besar sehingga kekurangan tadi bisa tertanggulangi. Karena logikanya begini, kalau kita butuh 7.600 harus kita liburan. Jadi minimal amannya 15.000. Nah, kalau 2.600 sudah dipenuhi, kalau perusahaan yang ada sebelumnya, kan kekurangannya masih ada. Nah, saya hitungannya kalau PT Unigen kita berikan CPOB, dia bisa memproduksi sekitar 10.000 sampai 12.000 ton, tambah 1.000 ton di sini, atau minimum 300 ton, ditambah 2.600, jadi totalnya sudah seperti yang kita sebutkan.
sekitar 15.000 ton. Yang mudah-mudahan kalau ini semua bisa terjalani dengan baik, kita berdoa ini menjadi jalan solusi yang terbaik. Dengan satu statement, Badan POM datang untuk mencegah krisis dalam kapal. Itu maksud kedatangan kami. Saya kira demikian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di kamera ini cetek-cetek aja nggak apa, langsung video. Tengah. Ibu masuk sini. Ibu masuk sana. Nggak mau. Mbak, masuk. Satu lagi, Pak. Mbak. Nah. Sip. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Terakhir Pak, 1, 2, 3. Terima kasih Pak. Oh ya. 1, 2, 3. 1, 2. Terima kasih Pak. Awas kuda ketinggian. Mas, makasih ya. Sini Mas. Bentar ya tim media, saya nonton ya.